warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Setianingsih dari semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa remaja atau adolescence, bahaya-bahaya pada saat remaja dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama, pengertian masa remaja. Istilah remaja atau adolescence berasal dari kata adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang cukup luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini dikemukakan oleh Piaget dengan mengatakan bahwa secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana tidak ada lagi anak itu tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada pada tingkatan yang sama. Jadi mereka memposisikan dirinya itu setingkat dengan orang yang sudah dewasa. Pada masa remaja, individu sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini kemungkinan mereka untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa. Harlock membagi masa remaja menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama early adolescence atau awal masa remaja. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari umur 13 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Awal masa remaja biasanya disebut masa usia belasan yang tidak menyenangkan. Biasanya ini pada cakupan siswa tingkat sekolah menengah pertama. Late adolescence atau akhir masa remaja. Akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Ciri-ciri masa remaja. Seperti hanya dengan semua periode yang penting selama rentan kehidupan, semua remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri masa remaja menurut Elizabeth B. Harlock adalah yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Kendatipun semua periode dalam rentang kehidupan itu adalah penting, namun kadar kepentingannya itu berbeda-beda. Ada beberapa periode yang lebih penting daripada beberapa periode lainnya karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, dan ada lagi yang penting karena akibat-akibat jangka panjangnya. Pada periode remaja ini, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang itu tetap penting. Ada periode yang penting karena akibat fisik, dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada periode remaja, keduanya sama-sama penting. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan perkembangan mental yang cepat, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Oleh sebab itu pada masa remaja ini perlu perhatian khusus dari orang tua. Yang kedua yaitu masa remaja sebagai periode peralihan. Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya, melainkan lebih-lebih sebuah pelarian dari satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan selanjutnya. Artinya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Dalam setiap periode peralihan, status individual tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Yang ketiga yaitu masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Semua awal remaja ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berkembang dengan pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilakunya juga menurun. Jadi beriringan. Ada beberapa perubahan yang sama yang hampir bersifat universal. Yang pertama yaitu meningginya emosi, yang intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi.
Yang kedua yaitu perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, dengan adanya perubahan minat dan pola perilaku, maka nilai-nilai juga tentu saja berubah. Apa yang pada masa kanak-kanak dianggap penting, sekarang setelah hampir dewasa itu tidak penting lagi. Keempat, sebagai besar remaja bersikap ambivabel terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut. Yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode mempunyai masalah-masalah tersendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik itu oleh anak laki-laki maupun perempuan. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu. Yang pertama, sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak sebagian besar diselesaikan oleh orang tua dan guru, sehingga kemajuan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Jadi pada masa kanak-kanak itu selalu bergantung kepada guru maupun orang tua. Yang kedua, karena pada remaja merasa diri mandiri sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya, menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Maka banyak sekali sekarang mungkin remaja yang lari ke narkoba, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Karena itu contoh bukti bahwa remaja itu belum mampu mengatasi masalahnya sendiri. Yang kelima, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Sepanjang usia geng pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada individualistis. Seperti telah ditunjukkan dalam hal pakaian, berbicara, dan perilaku, anak yang lebih besar ingin lebih cepat seperti teman-teman gengnya. Tiap penyimpangan dari standar kelompok dapat mengancam keanggotaannya dalam kelompok. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Semakin tidak realistik cita-citanya, semakin ia menjadi seorang yang pemarah. Dengan bertambahnya pengalaman pribadi dan pengalaman sosial, dan dengan meningkatnya kemampuan untuk berpikir rasional, remaja yang lebih besar memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan kehidupan pada umumnya secara lebih realistik. Menjelang berakhirnya masa remaja, pada umumnya baik itu laki-laki maupun perempuan sering terganggu oleh idealisme yang berlebihan, bahwa mereka segera harus melepaskan kehidupan mereka yang bebas bila telah mencapai status orang dewasa. Bila telah mencapai usia dewasa, ia merasa bahwa periode remaja lebih bahagia daripada masa dewasa. Yang kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu misalnya seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya yaitu bahaya-bahaya pada masa remaja. Yang pertama yaitu bahaya-bahaya fisik. Yang kesatu, kematian. Akibat penyakit tidak banyak terjadi selama masa remaja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
meskipun kematian yang disebabkan kecelakaan mobil semakin meningkat. Yang kedua, bunuh diri. Pada masa remaja, bunuh diri semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya depresi, yang terutama itu dari hubungan percintaan, atau juga bisa masalah keluarga maupun dari sekolah. Yang ketiga, cacat fisik. Adanya cacat fisik yang tidak bisa disembuhkan, mungkin itu dari kecelakaan atau karena sejak lahir, akan menimbulkan bahaya fisik sekaligus bahaya psikologis. Sekarang selanjutnya yaitu kecanggungan dan kekakuan. Bila perkembangan keterampilan dan perkembangan motorik tidak seperti perkembangan teman-teman, remaja tidak dapat turut serta dalam permainan dan olahraga yang berperan penting dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu, kalau tadi bahaya fisik, sekarang bahaya psikologis, diantaranya perilaku sosial. Di bidang perilaku sosial, ketidakmatangan ditunjukkan dalam perilaku lebih memilih pola pengelompokan yang kekanak-kanakan dan kegiatan sosial dengan teman-teman sebaya, sesama jenis, dan dalam kurang adanya dukungan oleh kelompok sebaya yang memperkecil kesempatan remaja untuk mempelajari perilaku sosial yang lebih matang. Yang kedua, perilaku seksual. Ketidakmatangan sangat tampak dalam bidang perilaku seksual. Remaja yang tidak berkencan akan dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya oleh teman-teman sebaya. Hal ini akan menimbulkan diskriminasi oleh teman-teman sebaya. Yang ketiga, perilaku moral. Ketidakmatangan moral juga jelas dalam kenakalan anak dari keluarga kaya dibandingkan dengan remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik, yang patut menimbulkan sikap-sikap antisosial, namun justru patuh pada peraturan-peraturan. Yang selanjutnya yaitu hubungan keluarga. Ketidakmatangan dalam hubungan keluarga seperti yang ditunjukkan oleh adanya pertengkaran dengan anggota-anggota keluarga, terus-menerus mengkritik atau membuat komentar-komentar yang merendahkan tentang penampilan atau perilaku anggota keluarga, atau bisa juga karena orang tua yang bercerai. Nah, itu sering terjadi selama tahun-tahun awal masa remaja. Pada saat ini hubungan-hubungan keluarga bisa berada pada titik terendah. Sekarang bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan agama. Sebagai umat Islam, tentu saja yang harus diterapkan yang pertama kali adalah menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Jika kita mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh, maka tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena orang yang menanamkan nilai agama, maka dia tahu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi sebagai seorang perempuan yang saat ini paling rentan menjadi korban, maka sebaliknya seorang perempuan itu harus menutup auratnya baik di dalam rumah apalagi ketika berada di luar rumah. Karena kejahatan itu didasari oleh hal-hal yang sederhana. Apalagi sudah ada kewajiban di dalam Al-Quran bahwa seorang perempuan itu harus menutup aurat. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun sama. Harus bisa membentengi diri dan memperkuat iman supaya tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua yaitu membentuk karakter yang positif. Membentuk karakter yang positif merupakan salah satu hal yang penting supaya kita tidak mudah terbawa oleh arus pergaulan. Apalagi ketika seorang perempuan mempunyai teman dekat laki-laki, walaupun tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi karena adanya kesempatan, maka di situ akan ada bisikan-bisikan dari setan supaya mengikuti nafsu. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh. Yang ketiga yaitu memilih teman. Dalam artian, kita harus lebih menjaga jarak dengan teman yang terlihat kurang baik akhlaknya, apalagi kalau itu lawan jenis kita. Yang selanjutnya yaitu lebih terbuka dengan orang tua. Ketika ada masalah, hendaklah berbicara dahulu kepada orang tua. Belajar lebih terbuka dengan orang tua, menceritakan sikap teman-teman kita kepada orang tua. Dan orang tua pun harus senantiasa selalu mengontrol bagaimana kelakuan anaknya di luar. Karena biasanya sering terjadi kelakuan di rumah dan di sekolah itu biasanya berbeda, ya. Makanya orang tua pun berperan penting di sini, yaitu orang tua bisa memposisikan dirinya sebagai sahabat, supaya ketika ada masalah, anak itu tidak bercerita kepada orang lain, tetapi kepada orang tuanya sendiri. Begitupun dengan guru merupakan orang tua di sekolah,
harus senantiasa bisa memberikan arahan-arahan positif kepada anak, apalagi anak yang bermasalah, tetapi dengan cara yang lemah lembut, tidak menghakimi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.